Saya percaya kita bersuka cita di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari nyatakan Tuhan Yesus kita baik di hari Natal ini. Karena Dia menjadi juru selamat kita. Dia menjadi Tuhan kita yang baik. Amin. Haleluya. Nyatakan seperti palungan. Layakan kami Tuhan di hadapan-Mu lebih lagi Yesus. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyangan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya bersama-Mu Tuhan. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyangan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Katakan lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Katakan indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Tuhan, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Yuk cepat bangkit berdiri semua, nyatakan sembah dan puji Dia. Haleluya. Oh, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah
pujiannya buat Tuhan Yesus. Dia lahir hari ini, amin. Haleluya. Katakan kanan kiri, selamat Natal. Allah Immanuel lahir pagi hari ini buat kita, amin. Haleluya. Kita sorga bergema. Kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Tepuk tanganmu, suaramu, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, amin. Haleluya, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi nyatakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, amin. Haleluya. Hai mari berhibur dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat saja katakan sembah, sembah dan ayo lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, puji Tuhan. Katakan kanan kirimu, saya bangga jadi anaknya Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan iman, saya bangga jadi anaknya Tuhan Yesus. Karena kita percaya Tuhan Yesus yang memberikan kita kemenangan pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya. Kami datang bawa pujian, karena Dia yang layak terima pujian pagi hari ini, amin. Haleluya. Tetap sorak-sorak kita buat Tuhan Yesus, haleluya.
Capek memuji Tuhan? Monggo, yang capek duduk, yang gak capek tetap berdiri. Karena kita mau merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus, amin. Rayakan, dia Yesus rayakan, haleluya. Yuk, bangkit berdiri Pak E. Yes, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, lagi katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Glory, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Selamanya. Haleluya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Ayo dengan sukacita rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh, rayakan, Yesus rayakan. Berseru sama-sama. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran. Kelahiran Tuhan kita. Angkat tangan, katakan dia lahir. Dia lahir. Dia lahir. Amin. Dan hidup. Dia lahir dan hidup. Lagi dia lahir. Dia lahir. Yes. Dia lahir. Marilah rayakan. Mari rayakan. Yes. Kelahiran Tuhan. Mana sorak-soraknya lebih lagi, dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir. Dia lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Yeay. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bangga jadi anak Tuhan Yesus. Amin. Yuk sama-sama kita renungi. Kita ada di hari Natal ini bukan karena kuat gagah kita, amin. Mungkin saudara pintar jaga kesehatan, saudara pintar makan makanan yang sehat. Itu bukan rumus saudara sehat atau saudara ada di tempat ini, tapi semua karena Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Jangan kau pulang dengan sia-sia. Natal hari ini jangan jadikan Natal yang sia-sia, amin.
biarlah kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Sepanjang tahun kita sudah lewati, Tuhan tetap berikan kita kemenangan. Masalah masih ada, pergumulan masih ada, penyakit pun masih ada. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Terus pandang Tuhan, terus berserah sama Tuhan. Dia penolong kita yang ajaib pagi hari ini. Mari tundukkan kepalamu. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiap-Mu, Tuhan. Sebelum jemaat bangkit berdiri, imani pujian ini. Mari kita bangkit berdiri, andalkan Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan. Nyatakan dengan iman, nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Oh, sungguh mulia. Yes, amin Tuhan. Yang sempurna, hanya Kaulah yang nyatakan semua berseru, Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan Tuhan, besar setiap-Mu, saya rindu pagi hari ini, sebelum kita pulang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya semua butuh Tuhan. Amin. Yang perlu Tuhan angkat tangan tinggi. Yang butuh pertolongan pagi hari ini oleh Tuhan, angkat tangan tinggi ke atas. Karena kita gak mampu berjalan sendiri. Kita gak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Amin. Yesus, Engkau. Mari angkat suaramu, nyatakan, Tuhan, Kau juru selamat kami. Dalam janji-Mu Tuhan, Kau yang memberikan kami kemenangan, Yesus. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar
para suami, para pria, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan orang tuamu. Terima kasih. Sekarang kaum pria, kaum wanita berdoa, tiada pernah sedetik pun. Mari setiap wanita pagi hari ini naikkan doamu di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Yes, amin. Selamanya Kau punya tangan, besar setiamu Tuhan. Yes, katakan lagi, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Terus beriman kepada Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau punya tangan, besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamat. Yes, amin. Dalam kasih-Mu kemenanganku, selamanya Kau punya tangan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tapi kami percaya semua berkat pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu indah bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan mata kami, kami mau siapkan telinga kami. Dan juga kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tegur kami lagi Tuhan, tegur kami lagi Tuhan, ingatkan Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan untuk selalu bisa mendengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, hari ini saya boleh ada di tempat ini ya untuk hadir di dalam ibadah Natal saudara ya, di tempat ini saudara. Saudara, saya datang bersama keluarga. Ini ada istri saya di sebelah kanan, saudara, Ibu Jili ya. Kemudian anak saya yang dua ini sudah ada di depan sini, saudara. Yang pertama ini Grace ya. Grace boleh berdiri. Nah, ya, ini supaya kelihatan. Jotam boleh berdiri, madep sana Jotam. Senyumnya jangan ke papa, ke sana, ke jemaat. Nah, ini istri saya tadi belum berdiri, saudara. Boleh berdiri yuk. Ini saudara, perkenalkan istri saya. Puji Tuhan.
Saudara, kami berangkat dari Kota Malang hari Senin, saudara ya, karena kami ada beberapa urusan ke Solo, kemudian kami ke Bandung, dan kami baru ke Jakarta, dan hari ini kami boleh ada di tempat ini. Saudara, tempat ini adalah tempat di mana dulu saya belajar untuk melayani Tuhan. Saya kalau nggak salah menjadi pengerja di tempat ini kurang lebih 22 tahun yang lalu, saudara. Tahun 2000, 2001 kalau saya nggak salah. Saya sempat tinggal di sini bersama Bapak Ibu Gembala, bersama Bapak Herman Rantung juga dengan beberapa teman yang lainnya. Baik, itu saja saudara, dan sekarang saya melayani di Kota Malang, dan hari ini saya bersyukur saya boleh jadi saluran berkat buat saudara. Saudara semua siap diberkati pagi hari ini, saudara, amin. Aduh, mohon maaf saudara, saya agak pilek. Baik saudara, saya ingin kita membaca sama-sama di dalam ayat yang tertera di depan sini, yaitu Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Matius pasal 16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, Natal 25 Desember adalah satu tanggal yang banyak dinantikan oleh, saya boleh katakan, seluruh orang Kristen yang ada di muka bumi ini, saudara. Karena Natal tanggal 25 Desember itu, kita sebagai orang Kristen itu adalah hari raya kita yang kita rayakan sebagai Natal, saudara. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal lebih daripada cuman sekedar sebuah perayaan. Natal lebih daripada cuman sekedar kalau kita punya kesempatan untuk berlibur, puji Tuhan. Ada satu ilustrasi saudara ya, tentu saja ini sebuah cerita. Ada seorang anak di satu kota, ketika dia pulang sekolah, dia melihat di dinding kota tersebut ada poster menerangkan bahwa tanggal ini nanti akan ada sirkus terkenal datang di kota ini. Waduh, anak ini kemudian menyaksikan di poster itu, saudara. Ada gambar gajah bisa melakukan atraksi, ada gambar badut, ada gambar banyak balon, ada gambar orang akrobat berjalan di atas sepeda dengan rodanya cuma satu. Itu baru gambar. Anak ini udah seneng banget, saudara. Lalu kemudian dia pulang, dia bilang sama bapaknya, Pak, nanti gak lama lagi di kota kita akan datang sirkus, Pak. Tapi ada tiket yang harus saya bayar. Bapaknya ini bilang sama anaknya, enggak apa-apa nak, nanti bapak kerja, bapak carikan uang buat kamu. Namanya hati orang tua pada anak, saudara. Suatu saat saudara, anak ini senang banget, terima kasih pak, aku bisa nonton sirkus. Suatu saat dia pulang sekolah, di ujung jalan dia lihat, apa sih ini kok rame-rame ya, kok banyak suara, saudara. Kemudian dia lari ke sana, ternyata apa saudara? Dia lihat gajah yang sebelumnya hanya ada di poster, sekarang ada di depan mata dia lagi berjalan. Sebelumnya badut yang cuma dilihat ada di poster, sekarang dia lihat ada di depan dia lagi melakukan atraksi. Sebelumnya yang hanya di poster dia lihat ada orang naik di atas sepeda dengan roda satu, sekarang ada di depan dia. Anak ini senang sekali, saudara. Anak ini sampai ikut tepuk tangan karena musiknya gegap gempita. Dan dia pulang kemudian dia dengar sangat sukacita. Dia bilang sama bapaknya, Pak, gak usah beli tiket, gak usah repot-repot nyiapin uang beli tiket masuk. Loh, gak jadi nonton? Anaknya bilang apa, saudara? Jadi Pak, aku udah nonton tadi. Waktu aku pulang sekolah, ternyata sirkusnya udah main di pinggir jalan, Pak. Seru Pak, sayang papa gak ada. Papanya cuman diam. Dan papanya bilang apa, saudara? Anakku, yang kau lihat tadi bukan pertunjukan yang sesungguhnya. Yang kau lihat tadi cuman parade, saudara. Bapak ini sedih.
Karena anaknya nggak ngerti sirkus itu kayak apa. Dan terlebih bapak ini sedih. Karena anaknya dalam tanda kutip tertipu dengan tampilan tadi. Sementara sirkus yang sesungguhnya besok baru main. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tentu ini cuma sebuah cerita. Tapi bukankah kita banyak jadi orang Kristen yang kita udah tergeser, saudara. Pemahaman kita tentang Natal itu udah geser. Kita hanya mengartikan Natal sebagai sebuah perayaan. Nggak salah, saudara, kalau kita bisa merayakan. Tapi kalau Natal hanya diartikan sebuah perayaan, kasihan saudara-saudara kita di tempat lain. Yang jangankan mau perayaan, mau dekor begini, saudara. Bisa ibadah bebas aja udah, puji Tuhan. Kami beberapa waktu lalu, saya dengan beberapa jemaat yang saya layani, saudara, kami cuma jumlah sedikit ya. Saya bilang dengan jemaat saya, yuk kita Natalan ke tempat lain. Kita nggak bikin perayaan ya. Kita berkunjung, saya bilang, ke tempat rekan saya, ke tempat temannya Om, ada di sana daerah Probolinggo. Ada satu desa namanya Desa Bantaran, saudara. Ya, waktu kami ke sana, saudara, saya bilang sama jemaat, ayo kita kumpulkan. Saya nggak bilang ini bantuan. Saya hanya bilang yuk kita bawa oleh-oleh. Seberapa yang saudara mampu. Saya bilang, saudara bisa bawa gula 1 kilo nggak apa-apa. Yuk kita kumpulin. Saudara cuma bisa bawa beras 1 kilo juga nggak apa-apa. Yuk kita kumpulin, saudara. Saudara mau ngasih berkat uang seberapa yang Anda punya nggak besar, nggak apa-apa. Yuk kita kumpulin. Bahkan saya bilang sama jemaat saya, nanti di sana kita yang melayani. Hanya dengan 1 WL. 1 WL pun ini hanya anak pemuda yang permisi bicara. Nggak pernah jadi WL, saudara. Baru kali itu kami minta dia pimpin ibadah kami. Dan hanya dengan sebuah gitar dan kahon, kalau teman-teman pemusik tahu semua kahon. Alat musik pukul kotak itu, saudara. Teman saya sempat bilang, anak pemuda kami, Om, apa enggak sayang kita datang melayani perayaan Natal, kok kita hanya menyiapkan seperti ini? Saya bilang enggak apa-apa, ayo kita berangkat. Saudara sampai di sana, singkat cerita kalau saudara mau tahu, gembalanya ini dengan berkaca-kaca bilang sama kami, terima kasih Anda berkunjung. Ini adalah perayaan paling meriah sepanjang 16 tahun saya melayani di desa ini, dia bilang. Saudara, kalau kita mengartikan Natal dengan sebuah perayaan yang besar, kita gagal fokus, saudara. Kasihan saudara-saudara kita di tempat lain yang saya bilang, jangankan mau perayaan, ibadah bebas aja udah, puji Tuhan. Kalau Natal cuman kita artikan dengan makan yang enak dan baju baru, kasihan orang di luar sana, saudara-saudara kita. Jangankan mau beli makan enak, makan normal aja belum tentu bisa, saudara. Jangankan beli baju baru. Saya nih nggak ada yang baru, saudara, dari atas sampai bawah. Orangnya lebih lama ini, saudara, produksi 48 tahun lalu. Nggak ada yang baru, saudara. Natal kalau bicara baju baru, kasihan saudara-saudara kita di luar sana. Tapi Natal itu bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang lahirnya seorang anak bagi saudara dan saya. Seorang anak yang sudah lahir. Yang Petrus katakan tadi ketika Yesus tanya, menurutmu aku ini siapa? Dan Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Dan Natal itulah merupakan titik awal di mana sang anak yang adalah Mesias itu diberikan untuk saudara dan saya. Saudara, dalam terjemahan aslinya kalau dalam bahasa Inggris, Petrus itu bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, the living Son of God. Sudah Son of God is living now in front of me. Sudah anak Allah yang hidup, tapi dia datang ke dunia hanya untuk apa? Berjumpa dan masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya rasa bukan kebetulan kalau Natal itu, saudara, ya, dikisahkan bagaimana Yesus lahir di kandang Bethlehem. Kita sama-sama tahu Maria dan Yusuf mencoba masuk ke beberapa penginapan, udah nggak bisa, saudara. Ya, tapi yang tersedia hanyalah sebuah kandang yang hina.
Yang orang katakan kotor, jijik ini tempat, ya, nggak layak untuk manusia lahir, ya. Tapi disitulah tempat yang manusia cap jijik, kotor, nggak layak. Tapi itu yang terbuka untuk Yesus, untuk Maria dan Yusuf masuk dan kemudian Yesus lahir. Saudara, inilah gambaran kehidupan kita manusia. Kalau kita seringkali hanya merasa kita menjadi lost man yang bersih, kita merasa menjadi hotel bintang 5 yang megah, layak dilihat, layak ditonton. Saudara, seringkali orang-orang yang kayak begini sebenarnya hatinya tertutup ketika Maria dan Yusuf mau masuk untuk Yesus lahir di sana. Tapi seringkali yang terbuka untuk Yesus lahir itu siapa, saudara? Orang-orang yang kita cap kotor, layak, hina, gak layak, iya. Tapi pintu hatinya terbuka. Saudara, inilah Natal yang sesungguhnya. Saudara boleh gak bisa mengadakan perayaan. Saudara boleh pulang ke rumahmu masing-masing, engkau hanya dengan makanan yang seadanya di atas meja. Engkau boleh hanya pakai baju yang mungkin kau pakai bukan tahun lalu, tapi mungkin ini 3, 4, 5 tahun lalu, saudara. Tapi asalkan hati kita terbuka untuk Yesus lahir, itulah Natal yang sesungguhnya, saudara. Daripada kita megah secara jasmani. Saudara, saya baru berkunjung ke satu keluarga, saudara. Saya berani bilang orang ini hidup foya-foya 7 turunan bukan hidup cukup, saudara. Hidup foya-foya 7 turunan orang ini hartanya gak habis. Tapi ibu rumah tangga di tempat itu bilang, di tempat ini saya haus damai sejahtera. Dari situ kita bisa tahu, saudara, damai sejahtera gak bisa diukur dengan yang namanya materi. Tapi sebaliknya saya mau bilang, saudara boleh kita miskin atau terbatas tentang materi. Tapi kalau hati kita terbuka, kita izinkan anak itu lahir dalam hati kita. Anak itulah yang nanti akan tumbuh, saudara. Dan seperti pengakuan Petrus ini, itulah yang namanya Mesias, saudara. Itu baru kita Natalan, saudara. Itu baru kita namanya merayakan 25 Desember. Tanpa itu, saudara, saudara boleh buktikan. Mungkin kita berkata saat ini karena kita nggak punya uang, mungkin waduh, andai aku, ya. Misalnya di kantong saya nih cuma ada 10.000 misalnya, saudara. Andai aku punya 100.000 pasti aku bahagia. Nanti, saudara, kau punya 100.000, engkau akan berkata, andai aku punya 1 juta, aku akan jadi orang yang berbahagia. Begitu kita punya 1 juta, kita ngelihat ada orang bisa punya kartu kredit, dia bilang, andai aku punya 10 juta. Nanti 10 juta meningkat lagi, tidak akan berhenti angka itu. Kenapa, saudara? Natur kita manusia tidak pernah puas. Saudara, dalam ilmu sosiologi, antropologi. Nah, ini bahasannya angel meniki ya, saudara ya. Nah, dalam ya, saya itu dikatakan, saudara, dalam ada satu teori yang mengatakan dalam diri saudara dan saya, kita manusia, ada satu rongga kosong, saudara. Dan satu rongga ini hanya bisa diisi sebenarnya hanya dengan apa, saudara? Kehadiran Sang Pencipta. Ini berlaku untuk semua agama, saudara. Teori ini mengatakan ada satu rongga di dalam kehidupan manusia yang hanya bisa diisi dan pas itu oleh apa? Kehadiran Sang Pencipta, saudara. Nah, itulah sebabnya manusia yang tidak mengerti tentang pentingnya arti Tuhan dalam hidup mereka, mereka berusaha mengisi rongga ini dengan apa, saudara? Dengan harta, dengan jabatan, dengan pencapaian, dengan orang-orang yang mereka anggap ini membahagiakan mereka. Mereka coba isi sebanyak-banyaknya, saudara. Tapi tetap kosong, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya ini bukan tempat atau rongga bagi itu semua. Ini adalah rongga di mana Sang Mesias itu kepingin datang dan lahir dalam hidup saudara dan saya, saudara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi jemaat Tuhan yang kalau saya pakai istilah, saya mengajak saudara, yuk kita naik satu anak tangga lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kerohanian kita segini, sekarang izinkan saya mengajak saudara, nggak usah jauh-jauh deh,
Pagi hari ini yuk kita naik satu anak tangga lagi. Minimal hari ini saudara dan saya kita lebih dewasa dari yang kemarin. Sekarang kita mengerti Natal itu apa. Sama seperti, dulu saudara waktu saya praktek saudara. Saudara-saudara yang jemaat lama pasti tahu mimbar ini tembus sampai belakang saudara. Di sana itu ada gambar Yesus mengetuk pintu saudara. Saudara coba saudara perhatikan. Gambar itu tidak ada bukaan pintu dari gagang pintu dari luar, saudara. Satu, itu adalah budaya Israel, Yahudi pada saat itu. Di mana setiap pintu hanya bisa dibuka oleh orang yang ada di dalam, saudara. Dua, itu menggambarkan bahwa Yesus nggak bisa paksa. Ketika Yesus ada di depan pintu hati kita, yang Yesus bisa lakukan hanyalah mengetuk. Hari, bukain pintu hari. Hari, aku mau masuk dalam hidupmu. Lalu saya bilang apa? Nanti dulu Tuhan, aku sibuk. Hari, aku mau masuk dalam hidupmu. Nanti dulu Tuhan, nanggung. Aku dikit lagi nyampe nih sama pencapaianku. Hari, aku mau masuk dalam hidupmu. Saya lama-lama buta dan tuli saudara. Karena saya sudah dibutakan dengan kesenangan dunia. Yesus, Natal itu bicara tentang Yesus mengetuk saudara di muka pintu itu. Mau masuk dalam hidup saudara dan saya. Yesaya pasal 5 saudara, pasal 9 ayat yang kelima. Ini ada yang menarik saudara ya. Nah saudara mari kita baca Yesaya pasal 9 ayat 5. Saya berharap ini bisa membuat saudara mengerti Mesias itu seperti apa dalam hidup saudara dan saya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Amin. Inilah Natal. Seorang anak Yesus yang nanti kelak dia akan menjadi Mesias. Seorang putra, saudara, telah diberikan untuk kita. Alkitab bahasa Indonesia pakai kata diberikan. Alkitab bahasa Inggris yang mendekati dengan bahasa Ibraninya, saudara, itu memakai kata yang sederhananya itu adalah diserahkan, untuk dikorbankan. Kalau saya misalnya bilang sama anak saya, C ini HP-nya papa buat kamu deh. Pasti tujuan saya memberi untuk apa saudara? Untuk dipakai dan tolong dijaga. Jangan sampai rusak. Tapi ayat ini mengatakan seorang putra yang lahir di hari Natal yang kita rayakan setiap tahunnya, yang kelak akan menjadi satu pribadi yang Petrus katakan sebagai Mesias, itu dikatakan dia adalah putra yang diberikan untuk apa saudara? Dikorbankan. Makanya saudara harus tahu karya Tuhan dimulai dari palungan. Tapi Natal sebuah palungan tidak akan ada artinya kalau kayu palungan itu tidak diubah menjadi kayu salib di atas bukit Golgota, saudara. Kayu yang sama bicara waktu Yesus lahir, dia adalah palungan. Satu tempat yang manusia katakan hina, kotor, gak layak untuk dilahiri. Tapi disitulah Yesus ada. Bahkan perjalanan sang Mesias itu semakin sempurna. Karena kayu itu diubah menjadi sebuah salib di atas bukit Golgota. Kematian yang layak tidak. Saudara harus tahu, salib itu adalah salah satu metode kematian yang diciptakan oleh bangsa Syria. Lalu kemudian selama 400 tahun berikutnya itu diadopsi oleh pemerintahan Romawi sebagai bentuk kematian yang paling menyakitkan. Ditujukan kepada siapa saudara? Ditujukan kepada orang yang dianggap paling memberontak dan penjahat, yang paling orang Jawa bilang itu saudara, jahat saudara. Kalau jahat itu biasa, tapi kalau orang Jawa kayak saya bilang jahat itu berarti jahatnya, orang Manado bilang jahat, pejahat itu saudara. Ya, nah salib itulah yang Yesus pakai untuk menyempurnakan palungan ini, saudara. Seorang putra telah diserahkan, diberikan untuk kita. Tapi saudara,
Kalau cuman berhenti sampai di situ, saya orang pertama yang berhenti jadi pendeta, bahkan saya berhenti jadi orang Kristen. Kenapa? Gak ada bangganya saya punya Allah yang hanya disiksa, disiksa, dan disiksa, saudara. Tetapi Yesaya pasal 9 itu mengatakan, lambang pemerintahan, ini pakai satu kata, itu abadi, saudara. Sama seperti Allah Bapa di sorga memerintah dunia ini, saudara. Demikianlah hak yang sama diberikan, saudara, kepada Yesus di atas bahunya. Saudara, saya hamba Tuhan. Saya tentu berharap, berdoa, saudara, ya. Suatu saat kalau Tuhan berkenan, ya, saya nggak bisa ngatur jalan hidup orang. Saya kepingin suatu saat ada anak saya yang nerusin jadi hamba Tuhan, saudara. Saya kecil, yang kecil udah langsung. Nah, nanti kalau suatu saat saya lihat dia bertumbuh jadi hamba Tuhan, umpama, saudara, ya. Lalu saya lihat dia siap, saudara percayalah, saya sedikit demi sedikit akan mulai melimpahkan yang namanya tugas dan wewenang, bahkan serta kekuasaan kepada dia. Sampai nanti satu saat tiba di satu masa, kalau ada jemaat ada perlu dengan gembala, ngomong saja sama gembala kecil ini. Sama kok, ya. Karena dia sudah diberi kuasa yang sama untuk pelayanan ini. Itulah arti kata lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kalau ayat ini enggak ada, saudara dan saya kita hanya punya Allah Tuhan kita yang lahir ke dunia dalam sebuah kehinaan. Tapi syukur saudara ada ayat ini yang menerangkan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, dan namanya disebut orang, Yesus Mesias itu disebut ini, saudara. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, saudara. Saudara, kalau Alkitab terjemahan bahasa Indonesia pakai kata penasehat ajaib, coba saudara lihat. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Tapi kalau Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata, dua kata yang berbeda. Namanya disebut orang, pertama wonderful, saudara. Baru yang kedua counselor. Baru yang ketiga diteruskan Allah yang perkasa, Almighty God. Apalagi disebutkan, ini saudara, ya, the everlasting Father, Bapa yang kekal. Dan terakhir the Prince of Peace. Coba saudara lihat, wonderful, dua, counselor. Saudara, kenapa nama Mesias, nama Yesus itu dikatakan what a wonderful name. Nama yang hebat. Bukan indah, beautiful, ya. Wah, this flower is beautiful. Kalau orang Jawa kan begitu, saudara, ya. This flower is beautiful. Kalau buku, this is the book. Kalau buku jatuh, book gedebuk, gitu, saudara, ya. Itu kan bunyinya gedebuk. Nah, kalau beautiful ini bunga, tapi wonderful itu menggambarkan yang begitu indah. Namun itu berkuasa, saudara. Saudara, Kisah pasal 4 ayat 12 mengatakan apa, saudara? Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan selain daripada nama Yesus. Itulah what a wonderful name, saudara. Jadi nama itu ada maknanya wonderful. Saudara, bahkan para rasul mereka melakukan mujizat dengan berkata dalam nama Yesus. Petrus bilang, emas dan perak tak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Sembuh, saudara. Ya. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Bahkan di dalam Injil Yohanes, saudara, dikisahkan ada satu orang yang bukan orang percaya. Murid-murid lihat orang ini bukan orang percaya. Tapi dia pakai nama Yesus untuk mengusir setan dan sembuh. Sembuh, saudara. Terbukti yang mengusir setan itu bukan orangnya. Kalau saudara saya doakan saudara sembuh, bukan Om Hari. Saya cuma hamba Tuhan yang gak ada apa-apanya. Tapi kalau saya mendoakan saudara dengan nama Yesus, nama Yesuslah yang menyembuhkan saudara.
Jadi saudara, kalau saudara sakit, saudara dalam keadaan susah, saudara nggak usah khawatir. Misalnya Bapak Ibu Gembala nggak ada di tempat, saudara bisa berdoa dalam nama Yesus. Ya, saya sembuh dalam nama Yesus. Counselor, saudara, penasehat. Siapa orang di muka bumi ini yang nggak butuh nasihat? Kita butuh nasihat, saudara. Baik tentang hidup kita, tentang keluarga kita, pekerjaan, apapun yang kita lakukan, pelayanan kita. Kami hamba-hamba Tuhan, saya senang kumpul, saudara. Untuk apa? Kami sharing. Kadang ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya, pelayanan saya, teman-teman bisa saling menguatkan. Kalau saya juga kumpul dengan rekan-rekan yang lain, saya bisa saling menguatkan. Counselor, saudara. Ya, kita konseling, istilahnya begitu, saudara. Suatu saat, saudara, pasti kita akan seperti jalan buntu. Kita nggak tahu bagaimana menyelesaikan ini. Bagaimana saya menghadapi pasangan saya. Bagaimana orang tua menghadapi anak. Bukan juga nggak mungkin bagaimana anak menghadapi orang tua. Bagaimana gembala menghadapi jemaat. Bagaimana jemaat mungkin bersikap dalam gereja. Bagaimana kita menyikapi keadaan rumah tangga, pekerjaan, rasanya tanya orang bukannya ditolong malah kita makin jadi bahan guncingan. Pada saat itulah, saudara, kita butuh nama Yesus sebagai counselor, saudara. Tanya dia dalam doa, saudara. Saya kalau udah jalan buntu, saudara, saya nih diem. Diem itu, tapi ini ibaratnya sound system saya nih nyala dengan volume sebesar-besarnya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya nggak tahu harus bikin apa. Tuhan tolong. Ya, ini saudara. Dan dia pasti menjawab, saudara. Saudara, waktu saya di Blitar, saudara ya, saya pernah pelayanan tinggal di sana, saudara. Ada rekan jemaat itu, saudara, ya, tanpa sadar itu dia buka HP, lalu dia kasih nama nomor suaminya itu dengan tulisan siapa, saudara? Wong Angel. Saudara, yang orang Jawa tahu ini artinya orang susah. Bojone dewe loh, saudara. Ini bukan tonggone loh, saudara. Bukan orang lain. Suaminya sendiri dikasih nama Wong Angel, saudara. Jadi dia tuh ngerasa bojoku iki nyusahin aku tok ini, gitu ya. Sampai suaminya yang ada di dekat saya itu bilang, loh, kok namaku mbok kasih nama itu? Ya memang kamu angel loh, katanya gitu, saudara ya. Jadi bukan kasih nama papa atau apa dedi gitu ya, saudara ya. Bukan, tapi ini kasih nama Wong Angel, saudara ya. Nah, bukan nggak mungkin, saudara ya. Kita dalam satu rumah tangga kita merasa Tuhan tolong, kami nggak ngerti harus berbuat apa. Dialah sang penasehat itu, saudara. Ya, nah Allah yang perkasa. Almighty God, saudara bayangkan. Dialah Allah yang perkasa yang menjadi pembela, pelindung dan penolong, saudara. Kita boleh nggak punya orang lain. Orang lain boleh meninggalkan kita. Orang lain boleh nggak ready ketika kita butuh pertolongan. Tapi kita punya Allah yang Almighty, saudara. Saudara, saya kalau punya Allah, saya suka dengan lagu sekolah minggu. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Selalu dijawab, tidak ada, gitu, saudara. Ya. Itulah fakta kebenaran firman. Kalau saudara dan saya kita punya Allah yang perkasa, segala sesuatu tidak ada masalah, saudara. Kita boleh punya orang yang kita anggap kuat dalam kehidupan kita. Saudara, saya pernah dalam posisi rasanya semua yang ada dalam hidup saya itu Tuhan lagi ambil. Orang yang saya harapkan bisa menolong, membela, membina, mengangkat saya, Tuhan ambil seketika. Orang yang selama ini ada di sekitar saya untuk saling support di dalam hidup dan pelayanan, saudara, seketika Tuhan ambil. Apa yang saya miliki, segala pencapaian yang sebelumnya itu jadi pegangan saya untuk saya lebih lagi mencapai sesuatu. Tuhan. Ternyata Tuhan punya tujuan. Pada waktu awal terjadi, saudara, waduh,
Kalau kayak orang Jawa bilang itu mbambong, saudara. Kayak jalan nih nggak ngerti mau kemana, GPS mati, saudara. Nah itulah yang saya alami. Tapi setelah saya mengerti, Tuhan bilang apa? Sudah selesai kamu nangis-nangisnya. Sudah selesai bapermu karena aku ambil segala sesuatu. Sekarang izinkan aku memperkenalkan diriku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah tujuan Allah dalam hidup kita. Dia ingin tampil sebagai Allah yang perkasa. Kenapa saudara dan saya Tuhan izinkan sakit? Supaya kita mengenal Dia sebagai Allah Yehova Rafa, Sang Penyembuh. Kenapa Tuhan izinkan saudara dan saya satu kali ada titik di mana kita rasanya serba kurang. Supaya kita punya pengalaman, Dialah Yehova Jireh yang mencukupi hidupmu dan hidupku. Kenapa Tuhan izinkan suatu saat seperti tadi saya bilang, semua diambil dari hidup kita. Supaya Tuhan bisa maju dalam hidup kita dan bilang, sekarang kau tahu, akulah Allah yang setia. Nah ini dia saudara ya. Dan kemudian Bapa yang kekal. Bapa itu seperti apa sih saudara ya? Ada lagunya, seperti Bapa sayang anaknya. Dialah yang akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Dialah yang akan menjadi tempat mengadu kita. Dialah yang selalu tersedia bagi saudara dan saya ketika kita nggak punya siapa-siapa. Bapa itu pasti ada saudara ya. Dan yang terakhir saudara, Raja Damai, the Prince of Peace, saudara. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata damai ini itu dalam bahasa aslinya tuh pakai kata yang sering kita dengar, shalom. Kalau saudara sering melihat ada saudara-saudara hamba-hamba Tuhan mungkin dari gereja lain yang mengatakan shalom, saudara, itu sebenarnya hanyalah sebuah salam yang ingin melemparkan damai sejahtera kepada kita semua. Itu dia. Itu arti kata shalom. Damai sejahtera dalam perjanjian lama pakai bahasa Ibrani yang pakai kata shalom. Kalau dalam perjanjian baru pakai bahasa Yunani yang pakai kata irene, yang kita baca airin, itu dia. Artinya sama saudara. Satu keadaan tenang di tengah badai. Luar biasa saudara ya. Ternyata damai sejahtera itu bukan bicara meniadakan badai, tapi rasa tenang di tengah badai. Saudara, kemarin saya tinggal di rumah kakak saya sempat saudara ya. Nah di luar hujan deras, saya tahu itu hujan dan saya bisa lihat dari kaca kamar itu pohon itu sampai begini saudara. Oh berarti ini hujan angin. Tapi apa yang bikin saya tenang? Bahkan saya bisa meneruskan tugas saya dengan mahasiswa saya di Kota Malang, saudara. Saya tetap nge-zoom, saudara. Karena saya ada di ruangan yang tertutup. Saya tahu rumah itu kokoh. Saya tahu kaca ini rapet. Saya masih bisa lihat badai. Saya masih bisa dengar sedikit-sedikit bunyi angin dan deru air di luar sana. Tapi saya sama sekali nggak basah. Tapi saya sama sekali nggak kena terpaan angin. Itulah damai sejahtera. Shalom, airin, irene, dan semua itu hanya ada di dalam pribadi Sang Mesias itu yang adalah Yesus yang lahir buat saudara dan saya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mari besok sudah tanggal 26 ya. Pasti ketika kita bangun itu kita rasanya ya sudah lewat dia Natal ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, Natal bukan cuma tanggal 25 Desember saudara. Natal harus setiap hari ada dalam hati kita. Yesus lahir ya. Saudara nggak usah kecil hati orang menghakimi hidup saudara. Ingat Yesus lahir bukan di losmen, bukan di hotel. Di tempat yang manusia bilang gak layak, gak pantas. Tapi asalkan pintunya terbuka, disitulah Sang Mesias lahir. Dan semua gelar Mesias itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara saya kepingin mengajak keluarga saya boleh menyanyi di depan. Ibu Gembala maaf merepotkan ya. Saya boleh ngundang istri saya, anak-anakku, kita nyanyi di depan sini yuk. Kita
Jotam, ya silakan. Saudara, lagu ini adalah lagu lama, saudara ya. Lagu yang diambil dari ayat yang tadi kita baca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya disebut penasehat ajaib, saudara. Bersama-sama saudara, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di namanya
Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang lahir di dalam hati kami, Allah yang lahir di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kelahiran-Mu Tuhan. Engkau melepaskan hak-Mu di surga dan turun sebagai manusia biasa untuk kami umat manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kelahiran Tuhan terus ada dalam hidup kami. Sehingga damai Natal itu juga terus tinggal dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara.